Kalau ada perwakilan dari Bekasi, ada saudara Bekasi? Bekasi ada. Siapa namanya? Kasih nomor HP ke saya. Iya. Ketika nanti datang Yang bakal silakan dua ya. silakan lihat. Atau nanti saya kasih video dengan foto sama aja kan ya. Karena kalau masalah itu enggak. Udah banyak video Bapak, kan juga Pak. Banyak. Iya. Kita kan betul ya Pak, dari penerimaan tamu, lihat mesin, persiapan, berangkat, pasang, training ya. Jadi kan tahapannya ya begitu. Nggak bisa main telepon, main kirim nggak bisa begitu. Harus nyambung semua. Iya. Nyambung semuanya. Komplit. Ini udah di booking saya 3 tempat nih. Buat sidrap, Bagus Pak, ini punya Cafe Dos 3. Salah satu lagi buat orang lain. Nah, ini udah datang 4 unit lagi sama yang 4x2 4 unit ini kan kemarin. Nah, posisi kalau dari importir kayak gini Pak. Nah, jadi kita di apa namanya itu dirakit dulu kayak gini. Bodi dengan bodi jatuh dulu, nanti pisahin. Kalau nggak begitu nggak muat Pak. Iyalah, banyak makan tempat ya. Nah, ambil tempat. Ini kan di panel-panelnya semua kan desain Pak, nanti baru kita satuin lagi kayak begini gitu. Di Tapi apa kalau namanya nanti itu? kirim ke tempat Bapak sih udah 1 unit. Satu Pak. unit sudah terpasang dan di apa namanya itu di setting dulu, di tes semua. Sudah kita petiin Pak. Baru udah Kita petiin. tes, baru kirim Pak. Jadi kita rakit nanti kita tes dulu. Nah, ini kayak gede ini nih ya. 4x2 ya? Lebih panjang Pak. Lebih panjang 1 meter. 4x2 ya? Ini Ini 4x1. masih 4x1. Ada panjang Pak bedanya? 1 meter, ini 3 meter. Masih panjang dari sini lagi. Ya. Lebih panjang. Satu itu, kedua tombolnya touchscreen. Touchscreen. Itu aja bedanya. Ini itu yang kedua. Tenaganya gede. Pneumatik touchscreen lagi ya. Touchscreen. Nah. Pokoknya ada di YouTube lah. Iya. Begitulah barangnya. Kalau kompetitor banyak, cuma yang perlu dicermati nanti dari sini kita ke spare part ya. Spare part kita ada gudang spare part biar mesin itu dibeli. Pertanyaan konsumen yang umumnya Pak, kalau saya rusak ada nggak? Ya. Kemudian siap nggak bantunya bantu. Sekecil apapun yang ada di WA nih, Pak perlu karet ini, cariinnya lama. Kita hargai juga kalau memang puluhan ribu ya puluhan ribu, ya kan? Kita kirimkan, kita arahkan seperti Terus itu. yang tadi posisinya di mana yang kita lihat tadi? Yang mana ya? Yang di apa tadi? Yang meja tadi apa? Itu di sana. Conveyor. Oh gini, Conveyor gini. di sana ya? Conveyor Pak. Oh, di sana. Ini panel, ya. Mana ini Pak di sini? Ya output aja. Nah gini Pak. Panel nanti Pak di sini. Ada lagi. Boleh di shot ya. Ada satu pilihan. Kalau 4 lane cukup meja berjalan, namanya conveyor belt, ya. Tapi tatkala 4x2 ada 2 pilihan ke atas. Apa? Dia datang dulu, ada di video kita kirim ya, ada ya. Dia masuk dulu ke rel 1 ya. Betul. Nah, kenapa dia masuk 1 rel? Dia kan gini 4 dan masuk 2. Nanti dia belok dulu, dia nanti tembak pakai jet pin. Jet pin, tembak. Udah nembak dia baru jatuh ke bel. Biasanya ini melingkar dulu belok nih. Nah, gini. Belok biasanya. Jadi space-nya siapkan aja antara 2,5 meter lah. Dari sini dia memutar dulu baru bel. Nah, kalau bel kenapa imbangi yang 4 lane dengan 4x2 lane agak panjang. Biar kalau banyak kan ada spare masuk ini ke dus. Iya. Gitu. Paham ya? Nah, ini kalau lihat nanti ke pertanyaan tadi yang di workshop, Pak, pembatas ini gimana bikin drainase? Nanti saya gambarnya begini. Tatkala ini terpasang di tempat, pas di bawah ini kita kasih lubang untuk drainase. Dia ke 15 cm cukup, kedalaman juga 15 cm cukup. Yang penting nanti ke sana agak turun. Dia keluar di sini Pak. Kita lihat nih. Jadi kan dia ada netes-netes nih. Nggak boleh ke lantai. Itu juga SNI dia harus ada drainase. Contoh nih langsung keluar.
tapi dia turun. Setelah dipasang drainase, kemudian KPR sudah ngepas, barulah di sini pilar untuk namanya aluminiumnya pilar. Nanti ininya pakai plastik yang tirai, ke atasnya kaca. Paham ya? Itu aja yang akan mekanisme setelah datang dulu. Syukur-syukur ini udah drainase ada, kita tinggal pasang. Mau saya uraikan sama aja kayak gitu? Sama aja? Hah? Gini, 4x2 lane. Persiapan yang paling urgent, yang paling vital, pastikan voltasenya aman, yaitu 220. Itu yang penting, ya. Kedua, asupan power jangan sampai kurang. Kurang ini bisa jadi trouble. Ketiga, perawatan kompresor yang setiap sudah pakai buang. Nah, nanti buang ada ya, pembuangannya di sini. Nah, di sini ditekan, ya. Ini kalau udah di sini ditekan, dia akan keluar air. Kompresor pun sama, kalau sudah dipakai setiap sore buang. Kenapa? Karena kan yang namanya kompresor dia pasti ada air. Kalau air nggak dibuang dari sini, nanti dia masuk ke selang-selang. Disinilah error terjadi. Kan error itu kan kesalahan. Untuk posisi kompresor di mana tuh, Bang? Biasanya saya pasang luar. Oh, di luar. Atau di tempat mana yang penting dia tidak dekat dengan water treatment, tidak dekat dengan mesin ini, agak di luar. Jadi ini Bang kan, ini kan mesin. Kan Ya. biasanya ada yang sifatnya barang habis pakai, kayak mobil, rem. Ya. Nah, umpamanya ya kan oli. Ya. Ini yang mana yang kira-kira perawatan rutinnya? Oke, gini. Satu, ini pakai blue band, blue band supaya cipratan airnya tidak menjadi karat, walaupun ini stainless. Itu satu. Kedua, ini Pak, oli gearbox, ya. Oli gearbox juga sama. Ketika pakainya sudah berapa bulan, ini harus main ganti, olinya ada di sana ya, oli. Nah, kemudian ini juga kasih stempet. Kalau ini di sini nggak apa-apa stempet. Kalau di sini pakai blue band. Blue band ya. Nah, Ya. kemudian perawatan yang penting nih ya, ini langsung ke teknis nih. Ketika sudah pakai, pastikan si ini dalam molis ke atas periksa. Takutnya ada sisa plastik yang nempel. Siapkan amplas tipis, bersihin. Ya, ya, Nah, ya. kemudian siapkan kuas. Takutnya ada plastik yang nempel. Ini kan nanti dia akan nempel ada yang baru dia jadi nggak rata. Kemudian pastikan peralatan lengkap. Saya sarankan punya namanya disebutnya tuh penggaris terpas. Ketika apa diperlukannya biasanya gini, ketika sudah 1 tahun lebih, Pak, kenapa yang ini bocor? Miring, Takutnya ininya ada nggak rata ya. Nah, nanti kita gimana cara mengukur, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu atas, diukur supaya rata. Biasanya pakai waterpass ya, si posisi yang neken di sininya. Nah, dia kurang kemana nih? Nah, itu nanti sambil jalan juga Pak, biasanya lebih pintar saya nantinya orang yang punya mesin. Ya, Karena itu apa? pengalaman ya. Sehari-harinya terus melapor tiap hari. Ngurus itu ya. Nah, kemudian perawatan lain satu itu selain kompresor, asupan listrik, kemudian kebersihan, ini tangki setiap kalau sudah besoknya jangan langsung pakai, buang dulu, ada drainnya, buang. Berarti yang baru dulu bilas dulu sambil bersihin, karena air yang lewat yang tadi sore semalaman buang. Pastikan sudah oke, ozon hidup, ultraviolet hidup, kemudian jalankan, sebagian dibuang, udah langsung tutup lagi. Nanti ini baru lagi, sehingga semua terjamin, namanya quality controlnya terjamin, ya kita juga tidak ada bakteri gitu. Nah gini Mas, kita teruskan. Kalau kompresor itu tidak dibuang, Pak, efeknya apa? Kesini kesumbat. Kalau kesumbat ini ada yang perintahnya langsung, ada yang lambat, karena lambatnya angin, ada air. Nah biasanya error. Kalau error ini biasanya gini, tekan buang supaya airnya keluar. Kalau kelupaan ya, nah ini tekan, diangkat. Ketika
anginnya ada bisa dibuang nanti keluar anginnya airnya. Kemudian nah ini pita nanti kalau bisa order sekalian 1 dus biar murah. Jadi nanti pitanya di order setelah beli mesin ini. Supaya apa? Kita kalau beli satuan nanti ribet kan, ya jauh, ya mahal. 1 dus saja. Ya, apa pilihannya, Pak? Apa? Pilihannya itu apa? Pita ini expired date. Karena nanti Bapak diinspeksi gitu, yang dicek itu kadar Ini tanggal produksi Produksinya. 1 tahun kan Bapak tanggal bulan berapa, tahun berapa, berarti misalkan gini, sekarang Maret nih, Bapak nanti tercetaknya Maret 2004. Dokumen lah ya, dokumen 1 tahun. Nomor ya. Masa pakai Pak? Masa. Oh, udah pakai. udah SP kan nggak boleh Pakai juga lagi, ada, Pak. pakai, Nah, Pak. gitu. Lama Karena juga Badan ada POM ini. biasa dia mendadak inspeksi gitu kan kita. Berarti nggak ada tahu. nomor ya, nomor apa mulai diproduksi tanggal, sama bulan, sama tahun. waktu waktunya ya. Ya. Langsung dicek ke pabrik. Berapa lama biasanya? 1 tahun. Tahunan ya. Makanya ini Berarti ya ini yang dirubah ya, berarti dekat kartusan ini yang Benar. Ini nanti bukannya berarti ini. Nanti di sini ada preset ganti. Ya. ada itu ya. Itu. Adanya nanti kita kasih cara masukin. Udah oke, masukin lagi. Itu kuningan tuh ya. Iya. Iya. Ininya apa? Iya, iya. Ini kuningan. Iya. Expire produknya, tanggal produk expire-nya ya. Box ini juga udah kita kasih Pak dari sononya masih. sudah ngetempel terus itu. Udah, tinggal nanti kita beli ribbonnya ini aja. Mas Padi kok pasang ini? Oh, Pas ya. Saya nggak bawa kacamata. Jadi bukannya ini kayak putus di sini ya. Ditekan dulu. Ditekan. Berarti ini masa waktunya ini ya. Ditekan. ya tinggal ganti aja. Diganti aja. Ini juga sama ya, cara perawatan tekan nanti keluar airnya. Usahakan jangan sampai ke sini, di bawah sudah ada tempat Buang ya. buang ya. Ini juga nanti ada talangnya juga, Bapak. Nanti ada talangnya. Oh, ada talangnya. Kalau waktu kan ya bocor kan langsung ke talang, dari talang ya. Ini ada 2 pilihan. Ada bawaan ini pakai pita. Kalau ini tidak digunakan Ini semua pengen udah pakai jet standar clean, food silakan. grade, Pak. Tapi kalau Udah ini apa? arahnya ekonomis. Itu khusus Kalau makanan jet clean bukannya tidak ekonomis, tapi awalnya mengejar kecepatan. Kan ini ada batas ketika dia habis, produksi mati dulu, diputar dulu. Kalau udah habis, ganti dulu kan pitanya. Ini sensor untuk ngebaca, ngepasir posisi marking. Tadi kan saya juga bawa ya, ada pembatas biru, dia harus tepat. Ini yang ngebaca. Kalau dia ngebacanya di posisinya terlalu depan, nanti juga ada pisau untuk menarik. Di sini ada pisau nanti. Terus satu gimana dia? Bukan potong, ya apa namanya itu menyelaraskan, mengimbangi. Kali itu Posisi banyak yang kupang, banyak plastik Pak. marking itu di mana? Terus kita lagi masuk. Posisi namanya bawahnya. Ini masuk sini. Oh ini ya, jadi langsung. Nanti masuk ke sini ini. Nanti dia ngebaca. Terus dia langsung nyepak gitu ya. Ya. Ini pakai Ini ribu kemarin. pisau ini Udah belum habis pasang ya? orang pesan DP semua. Pisau ini buat ini belum terpasang ya? Belum ya. Belum saya bisa jelaskan. Ini belum lagi dirakit nih. Pokoknya gini posisinya tuh. Konsumen itu detail tanya. Kemudian setelah kita pasang perawatan ini, tarbal shooting ini begini. Contoh kayak gini ya. Udah baru Ini pasang. Terus sebelum penting kita Saya akan di sini nggak ada ini. Nah ini nih, ada fungsinya nih. Jadi ini balok. Nah ini, Bagian angkat. ini ada fungsinya. Kayaknya aman lah. Ya, ditekan dengan dilonggarin gimana kondisi. Contoh begini logikanya. Si lead dia nyetak terlalu ke depan. Apa coba? Logikanya longgar kan? Kencengin. kan? Terlalu kenceng apa coba? Lambat. Dia si cetakannya jadi mundur. Betul nggak? Jadi presisi senternya ini satu, kekuatan ngencengin kiri kanan juga ngepas supaya ininya lurus. Terlalu kenceng ini dia akan belok. Ya, Betul nggak? merah, ya. Miring. Nah, ini kan bukan logika, ini mah logika gampang nanti sambil jalan. Perasaan lah ya. Karena Saya punya tip, ketika sudah semua ngepas,
ini segini, dia harus training gini. Dia coba sendiri, segini coba. Dia tes. Kamu punya perasaan segini, oh iya cukup. Jadi kan ada feeling, oh segini. Jadi di training, dilatih, dia coba sendiri. Karena kalau sudah dapat rumus satu, nggak usah bingung lagi, tinggal nempel kalau ada yang baru. Bisa gini, ini mau habis nih. Yang ini jangan dihabiskan. Nanti ini pasang, langsung pakai lakban. Oh, dilanjutkan. Nanti kedua, ketiga nggak usah pakai rumus ini gimana, nggak usah, tinggal mengikuti yang sudah benar. Ini hanya teori dari saya aja ya. Jalannya udah itu aja ya. Kalau jalan yang saya kasih mudah, ngapain cari yang susah? Betul nggak? Kalau cari yang susah mah, ya saya juga nggak mau ngomong ngapain ya orang. Kalau udah dikasih yang gampang kok cari yang susah. kan ini udah matres ya, yang ngepas. Ya udah tinggal di lakban kan. Nah, gitu. Berarti awal cup di sini ya. Oke, saya jelaskan di sini. Di sini tuh kenapa disebutnya semi pneumatik. Semi berarti kan bagian yang tidak full. Berarti yang full itu apa? Yang bekerja pakai angin itu apa? Turunnya gelas ya, dengan isinya air. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Pak, bedanya apa sih mekanik dengan semi pneumatik? Jelas beda ya. Satu, dari kerjanya mesin ini lebih halus, lebih cepat, dan bila mana ada trouble salah satu masih bekerja. Kalau mekanik salah satu ada masalah berpengaruh ke semua, karena satu gerakan keseluruhan bekerja. Kalau ini bisa ada trouble ini, yang ini bisa jalan seperti itu. Satu. Kedua, daya tahan. Ketiga, bodi juga beda. Dia lebih besar, ya, lebih berat, dan bodinya dibandingkan dengan kompetitor yang mekanik jauh beda. Dia kapasitasnya dia nggak cepat Pak. Dia Lebih cepat. Ini kan yang 4 kali satu. 4 kali 1 ini semi pneumatik. Semi. Kalau yang 4 kali 2 Full pneumatik. full. Lebih ini lagi ya. Harga beda. Alatnya? Makanya Alatnya ada yang 4 kali itu. belum dapat Pak. Oh, belum datang full Ya itu. akhir Maret baru nyampai. Soalnya kemarin mau masuk nih, nggak muat lagi Pak. Akhirnya dibagi 2 kontainer. Berarti ini kapasitas cup yang ditaruh ini Oh ya, berapa banyak ini? gini. Ada nanti saya di sana juga kasih panduannya. Ketika nanti ngambil, ini goyang-goyang dulu kalau bisa, goyang-goyang. Biar dia tuh nggak terlalu padat. Ya, goyang-goyang. Masukin. Ya. Kemudian setelah dimasukin, ini plastik tutup lagi, biar nggak kotor. Jadi selama si dus itu plastiknya ditutup, kita cup itu sudah nggak usah dicuci, sudah steril dari pabriknya. Tinggal prosedurnya tutup dulu lagi. Nah, di sini mungkin pertanyaan begini, Pak, bagian operator ini cukup 1 orang atau berapa orang? Di sini 1 orang cukup buat mantau aja. Iya, Karena ini bekerja otomatis oleh saya pasang otomatis. Datang air, penuh air, isi air ya dia otomatis. Ini otomatis. Yang ini manual. Tapi manual kan bisa mantau ini mana yang kurang. Kadang kan gini, bila mana ada salah satu kurang penuh, di sini setting. Tapi sudah ketemu rumusnya, jangan utak-atik lagi. Ada otomatis, ada manual. Manual untuk meratakan isi semuanya, otomatis untuk bergerak bersamaan on off-nya. Gitu. Awalnya aja Pak kalau udah setting. Awalnya aja pertama setting. udah. Kan tadi saya bilang, Pak, udah saya setting benar, jangan cari teori lagi yang baru, karena buat apa pusing Pak ya? Kalau sudah ada yang udah disettingin gitu. Cuma tahu perlu. Terus kedua dia 4 kali 2 dia ada inverter Pak, bisa dicepatin. Oh, inverter. Ya. Ya. Jadi Bapak mau kan 8.000 nih, kalau ada 7.500, Bapak mau naikin 8.000 bisa, tinggal dicepatin gitu ada. Cuma biasa saya standar lah. Ya, Nggak biar nggak terlalu capek cepat, mesin nggak terlalu di situ Pak. Kalau mesin dipasang terlalu cepat gitu kan juga nggak baik juga gitu loh. Nah, ini aja ya, saya ada masukan nih. Ini bagi konsumen yang beli mesin cup, tolong ketika dia turunkan mesin itu dipandu pada orang yang ngejualnya atau pada sopir yang berpengalaman. Salah satu begini, Pak, saya di sana nggak ada torkip, ya pasti nggak ada lah yang di daerah. Apa kalau ada yang disewa takal
ya. Ada misalkan ya, silakan sewa 2 ya. Nanti kan dia pakai ini kan kerek. Nanti si peti ini jangan dulu dibuka. Dia masukin takel. Dia naik dikit biar si mobil tuh maju. Ya kan? Udah maju baru takel turun. Nah, sekarang masalahnya, Pak, saya diangkat berat. Betul berat. Buka dulu ininya. Si petinya. Nanti di sini rodanya ada. Ya, Kalau desain jalannya belum ya pakai papan. Betul nggak? Supaya apa? Saya pernah nggak bilang di tempatnya. Karena nggak nanya-nanya, tahu-tahu yang gotong 4x2 lane hampir berapa orang lah. Lu dia angkat pakai orang. Wah, jangan Pak ya, jangan sampai terjadi dia angkat. Turunin aja dibongkar, ini ada rodanya. Nah, sekarang pilihan kedua yang murah apa? Pak, takel nggak ada, gimana cara nuruninnya? Siapkan balok minimal 2. Ini truk ya, balok. Tapi si balok kalau bisa dipasang biar dia agak turun. Nanti ini siapkan namanya disebutnya tuh balok kecil dengan apa namanya tuh buat mobil tuh dongkrak. Nah, nanti angkat. Ketika kalau ini dibongkar di truk langsung ini jangan. Karena kalau posisi roda langsung ini dia langsung bahaya itu. Ya, terlalu cepat. Nanti yang nanya nggak akan kuat. Caranya apa? Ya di sinilah ilmu ya. 1 bertahap, geser. Kan kalau diangkat siapkan mau pipa besar yang 4 atau 6 in 1 meter aja. Cari di bengkel. Nanti kan dia masuk gelinding kan? Betul nggak? Setelah dia nyampe ke ujung pakai dongkrak lepas. Nanti pas dia turun gitu pelan-pelan siapkan tambang. Ada yang nahan. Gitu aja lah. Nanti sopir biasanya pintar. Kalau di sini kita naiknya pakai udah ada fokus Pak. Di sini udah. Ini kendala di daerah nuruninnya jangan sampai pakai orang. Saya ngeri pakai orang. Hah? Korban ya. Ngeri. Ngeri. Ini 6 kintal ya? 700 kilo lah. 7 Kalau kintal. yang 4 kali itu 1 ton. Pak. 1 ton. Bayangin yang saya bicarakan itu 1 ton Pak, pakai orang berapa orang coba nurunnya. Ngeri Pak. Resikonya Pak. Pokoknya dipandu lah nanti dari karena gini, kalau turun biasanya kalau nggak rapi tuh ini coba ada yang kita betulin. Ininya yang Biasanya sengkal. kalau pengiriman barang ini melalui apa nih Pak? Saya kalau Luar daerah. ada yang lewat truk masuk kapal ya truk langsung biar langsung ke posisi. Oh, Ada yang lewat kontainer tapi kebanyakan saya truk karena satu truk itu saya komplit semuanya water treatment masuk. Kalau biasa kalau pakai mobil langsung kita nggak bongkar, biasa nggak usah dipetukin. Paling dibawa aja. ya foto yang jelas satu truk naik kapal sampai sana jalan. Iya. Paling bobonya mobil itu aja. Iyalah. Jangan sampai gini Pindah kan. pindah ekspedisi yang di sananya satu nurin yang kita nggak tahu resiko ya itu yang saya tidak mau. Jadi dia harus Harusnya satu mobil lah. pahit-pahitan lah Sampai tempat lah kan. Jangan sampai Itu digabung sewa atau satu pindahin truk. truk lain. Udah, Jangan. sampai di tempat. Karena kita Sampai nggak tahu. naik kapal sampai tempat lah. Kalau yang namanya mesin kan kita nggak tahu. Karena bongkar-bongkar Nanti saya kena Resiko. juga risiko. Eh, Pak. Kalau satu rusak bisa satu korban nyawa kan. Iya. bawahnya nggak benar kan bisa aja ya itu jatuh. Kita dulu pernah kirim sampai ke Bima yang 4x2 pakai truk juga 3 kali kapal Pak kita Pak. Iya. Kalau pindah kapal pun kalau pakai naik truk gampang itu kan. Ya udah bolehnya Pak. Kalau truk Ini pindah sih nggak nggak masalah. dipindah-pindahin. Iya nggak dipindah-pindah. Mobil ini aja yang Iya. beli. Kita lanjut ke arah gudang biar Boleh. Bapak pada tahu ya. Kita lihat gudang spare partnya ya. Kebanyakan ya ke arah ini sih masih sendiri. Bukan. Sama kan yang di YouTube yang lain? Pernah nonton? Hah? Sama. Ini untuk home industry ya. Untuk apa namanya itu kaset yang kecil-kecil. Iya. Apa yang nah ini yang kecilnya ada buat bus kecil. Kalau ini yang 4 lane ke atas lah menggunakan kayak gini.
Kita harus beli dari satu kita konsilernya. Jadi cepat. Kalau 4x2 lane wajib karena kasihan ke orang yang laban terlalu sibuk. Kacanya nggak ada bernapasnya dia. Bener nggak? Jadi ini gimana pilihan mesin cupnya? 4x1 lane masih manual, masih ini masih kejar lah. Ada nih semua konsiler. Ini spare-nya. Ini spare part-nya untuk kalau ada kebutuhan apa untuk pendukung. Dia Mesin cup itu gini, Pak. Ada Pak. Yang mungkin 2 tahunan paling pisaunya aja. Pisau kan untuk tumpul wajan ya. Itu kan harus pakai. Dipakai. Kemudian yang lain sih yang saya tahu paling cuma pisau ya. Pisau lah. Kalau rajin kayak tadi stempet, apa disebutnya tuh berubahnya mesin nggak ada karena getaran mesin yang kasar dengan yang lembut beda kan. Kalau kita nggak kasih gemuk kasar kan, goyang kan semua. Atau pemakaian yang apa namanya over juga pengaruh. Harus ada istirahatnya juga lah. Jam 12 ya 1 jam istirahat, ya kan. Kemudian ya maksimal 2 shift lah ya, secara aman lah ya. 8 jam kerja lah ya. Kalau itu lebih aman Pak. 8 kerja mah aman Pak. Aman. Jadi ada istilahnya dia berapa jam. Jangan sampai Ini dikejar. Pak, apa namanya? Oh, klik ini, tapi Handlift. handlift. Ini handlift. Kalau Bapak kalau di situ pabriknya pakai hand pallet aja. Kalau Handliftnya ada yang sederhana tanpa ini. Ada yang sederhana. Banyak Jadi kok. di apa kayak pakai hidrolik, Iya. ngangkat, turun ngangkat. Nanti ketika cupnya sudah 10 dus, ini kan masuk nanti yang saya sarankan bangunlah pabrik itu kalau memungkinkan si gudang itu sejajar nanti dengan mobil yang akan muat. Iya, itu. Supaya apa? Ya kita nggak ribet Sorong satu aja kan. borong dengan paletnya truk nanti pas dia apa paletnya bawa lagi kan bisa diatur. Ya ya sesuai dengan tinggi truknya. lebih efisiensi Loadingnya. dan optimal aja kerjanya. Satu orang udah cukup ngisi mobil satu orang. Nah, kalau enggak kan kita rugi di tenaga juga kan. Terlalu banyak orang yang nanti handy. Kemudian kalau yang nanya cup nggak boleh main lempar gitu. Iya. Soalnya air nih. Oh, kalau itu dilempar, waduh itu udah. Kita juga selain mesin cup, botol juga ada Pak. Iya. Botol, galon, semua ada juga. Rencana ini kan ngarahnya ke sana nanti Pak kan. Cuman di awal ini kan kita main di cup dulu. Cup dulu. 4x2 itu Cup ya. itu ujung tombak kita Pak. Biasa di orang pabrik-pabrik yang Ujung lain. tombak dengan persyaratan Ya. SN itu harus ada cup dulu. Cup. Betul. Mas Singkawang itu katanya cup. Cup udah lebih kencang katanya. Botol Iya. kurang. Dia udah beli mesin botol, beli blowing juga. Kadang cup lebih kencang lagi. Iya. Kita rencana juga mau masuk dia 8x2 Pak. Dia 8x2 juga. Akhir Maret Pak. Dia tanggal 15 jalan dari Nanti saya kabari lah. Mesin datang, kita juga kalau mau divideoin silakan. Udah itu yang Enggak, penting kalau masalah itunya udah oke lah. gampang lah. Ya. Ya. Jadi inilah masalahnya Pak Ahmad kan, maksud kami kan perlu rincian juga biar kami maksudnya budgetnya kan sampai action dia kan dari Paling gini. mesin umpamanya ini kan ke ini tadi kan Ya. ininya Ya. terus apa tadi kan Ada conveyor, Ada conveyor. ada apa namanya itu packing untuk dus, lakban, kemudian water treatment yang nanti akan saya tawarkan. Ya nanti saya karena kirim, kan Pak. yang baru tahu saya kan mesin aja nih sekarang. Karena, Kan pendukungnya banyak kan. ya Tapi itulah pendukungnya nih. itu bisa bertahap Iya, sesuai bertahap. kebutuhan, Iya. bertahap aja lah. cuman minimal kan kalkulasi harga kan sampai komplit kan berkali-kali walaupun bukan Iya. sama bertahap. Betul, betul. Dan yang lebih penting lagi si bangunan itu mendukung. Iya. Sekarang kalau beli mesin kalau tempatnya sempit ngapain kayak